Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko Awaludin. Pada kesempatan kali ini di video saya akan membahas informasi dan persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk pendaftaran TNI Angkatan Laut. Yaitu pada tahun 2021 ini tamtama yang biasanya diadakan pada 2 Desember tahun 2020. Nah, untuk tahun ini mengalami kemunduran atau pemoloran, yaitu dilaksanakan penerimaan pada bulan Agustus 2021. Oleh sebab itu, apabila nanti suatu saat ada perubahan, apa ada penerimaan untuk tamtama dimajukan, informasinya akan saya update lagi melalui video saya yang selanjutnya. Nah, mungkin karena situasi saat ini yaitu situasi pandemi, oleh karena itu ada sedikit perubahan jadwal. Oleh karena itu, persiapan apa saja yang harus kita siapkan dalam menghadapi penerimaan TNI Angkatan Laut? Yaitu tonton video ini sampai dengan selesai. Persiapan yang pertama yaitu persiapan administrasi, yaitu kita harus menyiapkan segala administrasi kita dengan baik. Misalkan KTP kita, KTP kedua orang tua kita, misalkan orang tua kita cerai, jadi kita harus punya surat cerai, orang tua kita mati, jadi kita harus punya akte kematian, terus legalisir, ijazah, terus SKCK dan lain-lain sebagainya. Yaitu untuk yang kedua yaitu adalah general check up, di mana sebelum kita mendaftarkan diri kita sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, utamanya kita harus benar-benar dalam keadaan sehat dalam dan sehat luar. Oleh karena itu, supaya kita tahu kesehatan kita, kita harus melaksanakan check up terlebih dahulu, yaitu bisa di rumah sakit tentara ataupun rumah sakit polisi ataupun di rumah sakit umum lainnya juga bisa. Yaitu kita general check up melaksanakan pengecekan kekurangan apa sajakah yang harus kita persiapkan, misalkan dari karang gigi, misalkan tinggi badan, berat badan, ataupun dari penyakit dalam. Misalkan untuk bagi calon-calon prajurit tentara yang merokok, dan saya pun tidak melarang dan tidak menganjurkan, merokok boleh, cuma jangan terlalu sering karena nanti akan ada flek-flek di paru-paru kita dan itu akan menyebabkan kesulitan kita dalam mendaftar Tentara Nasional Indonesia. Karena apa? Nanti ketika kita di ronsen, flek-flek itu akan kelihatan. Jadi menyusahkan untuk diri kita sendiri lah. Untuk yang ketiga yaitu kita harus latihan fisik, di mana bukan hanya dari kesehatan kita yang harus baik. Jadi tentara itu fisiknya juga harus baik. Tidak usah untuk latihannya diporsir, digenjot, nanti malah sakit. Jadi stabil, yaitu rutinitas. Jadi misalkan kita sekarang lari 2 hari lagi atau 3 hari lagi lari lagi, 4 hari, atau intinya rutinitas. Jadi kita harus rutin dan harus ada peningkatan. Misalkan hari ini kita lari yaitu 400 meter, nah nanti 600 meter dan selanjutnya sampai nanti bisa-bisa kita lari sampai 3 kilo. Dan untuk yang selanjutnya persiapan fisik itu ada nanti tes yang namanya baterai A, baterai B, dan baterai C. Nah, baterai A yaitu lari. Nilai paling tinggi itu ada pada lari. Nah, jadi kita harus benar-benar maksimal dalam tes lari itu. Untuk baterai B yaitu meliputi pull up, sit up, push up. Nah, untuk baterai B, untuk
pull up nilai yang paling bagus adalah 18, untuk push up yaitu 43 yang baik dan benar, untuk sit up-nya yaitu 41 yang baik dan benar. Untuk baterai C-nya yaitu renang sejauh 25 meter gaya bebas, dan untuk gaya yang nilai paling tinggi yaitu gaya dada. Karena dimana gaya dada itu adalah gaya ketahanan renang kita, karena renang kita nanti tidak hanya 10 meter, 20 meter, yaitu nanti adalah per kilo-kilo. Untuk selanjutnya kita harus belajar juga psikologi. Jadi fisik kita harus kuat, kita juga harus cerdas. Cerdas itu dalam artian meskipun kita dalam keadaan tekanan, dalam situasi perang, jadi kita harus tetap bisa berpikir. Nah, nanti kita diujinya atau ditesnya dari soal-soal psiko itu. Soal psiko itu ada banyak. Di Angkatan Laut itu ada tes psiko 1, psiko 2. Nah, psiko 1 itu nanti ada menggambar orang, menggambar binatang, menggambar orang, rumah, dan pohon. Terus ada gambar-gambar bangunan, mencocokkan. Terus ada soal-soal teknik juga. Nanti ada soal-soal hitungan koran juga. Jadi kita juga harus belajar. Jadi diimbangi antara latihan fisik dan latihan belajarnya. Untuk yang selanjutnya, kita juga harus belajar mengenai wawasan kenegaraan, yaitu wawasan kebangsaan. Itu nanti kita untuk persiapan tes mental ideologi. Contoh isu-isu yang berkembang saat ini, terus tentang G30 SPKI, nanti kita harus persiapkan. Dan kita harus belajar mengenai sejarah-sejarah Indonesia juga. Dan kita juga harus belajar ngomong, belajar duduk, belajar menghadapi panitia, di mana nanti tata cara duduk, tata cara kita ngomong dengan anggota tentara, bagaimana yang baik dan benar. Nah, nanti cara-caranya dan bagaimana saja nanti kita akan tayangkan pada video saya yang selanjutnya. Untuk mental ideologi ada tes tulis dan tes wawancara. Nanti tes tulisnya kita mengerjakannya di kertas, dan tes wawancara kita akan ditanyai. Terserah panitianya, kadang ada yang kita lama, yang jawabnya berkelit-kelit, terus ada yang suka sebentar. Terus yang terakhir yaitu adalah berdoa dan restu kedua orang tua kita. Selagi kita berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh tapi kita tidak berdoa, juga tidak akan berhasil. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita hanya berdoa saja dan tidak ada berusaha atau kita latihan, diimbangi dengan kita latihan dan usaha, juga tidak ada gunanya. Jadi kita harus di sisi lain kita berusaha dan latihan, kita juga harus bertawakal dan berdoa kepada Allah. Dan terutama adalah doa kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita itu insya Allah doanya bisa manjur. Ya, nanti sekian itu persiapan dan untuk informasi penerimaan Tentara Angkatan Laut tahun 2021. Apabila dari saudara-saudara calon-calon siswa, calon-calon prajurit Tentara Nasional Indonesia, apabila ada pertanyaan ditulis saja pada kolom komentar, atau nanti yang saya usahakan sebisa saya jawab, atau kalau nggak saya jawab di situ nanti mungkin akan saya jawab pada video saya selanjutnya. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi para penonton, bagi para calon Tentara Nasional Indonesia. Tetap semangat menjalani tes-tes yang dilaksanakan, dan jangan lupa berlatih dan berdoa, dan jangan lupa like dan subscribe-nya supaya channel saya Dunia Ilmu tetap bisa berkembang dan bisa selalu memberikan informasi-informasi tentang penerimaan Tentara Nasional Indonesia dan apa saja yang harus disiapkan.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.